Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kebajikan untuk kita semua, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya dengan Ibu Rinda Senin Karhab, di mana pada semester ini saya akan mengampu mata kuliah yaitu pengembangan organisasi. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut kepada materi, maka sebelumnya saya akan menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah dari pengembangan organisasi yang akan kita tempuh selama 1 semester ke depan. Ya, mata kuliah pengembangan organisasi adalah upaya terencana di tingkat organisasi untuk mencapai sasaran strategis secara lebih efektif dan efisien. Pengembangan organisasi merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan perencanaan. Mata kuliah ini akan mengajarkan tentang konsep, model, dan tahapan dalam pengembangan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, kawan-kawan sekalian mahasiswa akan memiliki kompetensi untuk mampu menjelaskan konsep pengembangan organisasi, mampu menjelaskan model pengembangan organisasi, kemudian yang mencakup apa saja yaitu transformasi dan perubahan, serta mampu merancang strategi serta pengembangan organisasi melalui proses membangun konsep, perencanaan, implementasi, dan evaluasi pengembangan organisasi. Nah, selama 1 semester ini, kita akan menempuh 16 kali pertemuan, di mana 14 diantaranya adalah materi. Materi pertama, kita akan mempelajari tentang pengantar pengembangan organisasi, kemudian minggu kedua atau materi kedua, yaitu kompetensi praktisi pengembangan organisasi. Minggu ketiga, kita akan mempelajari mata kuliah intervensi pengembangan organisasi, minggu keempat intervensi umpan balik survei, minggu kelima pembangunan tim, minggu keenam konsultasi proses, dan minggu ketujuh atau pertemuan ketujuh adalah desain pekerjaan. Sebelum kita masuk ke materi 8, kita akan melakukan kegiatan mites atau ujian tengah semester, dan di antara pertemuan 1 sampai 7 kita akan melaksanakan kegiatan latihan, ya bisa dalam bentuk kuis atau latihan lainnya. Selanjutnya, di pertemuan ke-8 kita akan melakukan pertemuan desain pekerjaan, kemudian pertemuan ke-9 materi kita adalah partisipasi pegawai, kemudian pertemuan ke-10 yaitu rancangan kerja fleksibel, pertemuan ke-11 gugus kendali mutu, pertemuan ke-12 manajemen mutu, pertemuan ke-13 tim swakelola, dan pertemuan ke-14 materi kita adalah budaya organisasi. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya ke-15 atau ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Namun sebelumnya di antara pertemuan ke-8 sampai ke-14 kita akan melaksanakan salah satu tugas terstruktur, entah itu nanti latihan atau kuis. Ya, selanjutnya teman-teman sekalian, sistem dan mode pembelajaran mata kuliah pengembangan organisasi yaitu ada 2 jenis, yaitu tatap muka di kelas dan juga melalui platform online, platform Learning Management System atau LMS Open Learning yang diadopsi oleh kampus kita. Adapun metode pembelajaran kita yaitu pembelajaran kooperatif, ekspositori, inquiry, diskusi, dan latihan. Kemudian media pembelajaran yang kita gunakan adalah perangkat lunak, yaitu animasi atau simulasi, audio atau video, dan web atau online media. Kemudian adapun bentuk kriteria penilaian adalah dalam bentuk tugas dan latihan. Kemudian kembali kepada media pembelajaran, selain perangkat lunak yang saya sebutkan tadi, kita juga akan menggunakan perangkat keras diantaranya yaitu teks, handout, dan soal tugas. Adapun evaluasi pembelajaran untuk sebagai skor akhir agar bisa lulus di mata kuliah pengembangan organisasi terdiri dari 5% sumbangan dari kehadiran atau kontribusi dari kehadiran, 30% kontribusi dari tugas terstruktur, kemudian 30% dari UTS, dan 35% dari UAS atau ujian akhir semester. Baik, teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan terkait hal ini? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Materi akan saya lanjutkan. Ya, minggu pertama ini, baik, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama, sebagaimana telah saya sampaikan tadi di awal, materi kita adalah tentang pengantar pengembangan organisasi. Di dalam pengantar pengembangan organisasi,
teman-teman sekalian, tujuan pembelajaran kita ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dasar pengembangan organisasi, yang kedua yaitu menjelaskan pentingnya pengembangan organisasi dalam konteks modern, kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi komponen utama dalam proses pengembangan organisasi. Adapun capaian pembelajaran dari pertemuan ini yaitu teman-teman sekalian, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep pengembangan organisasi, dan kemudian teman-teman sebagai mahasiswa juga mampu menjelaskan pentingnya pengembangan organisasi dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Untuk pertemuan pertama ini terkait pengembangan organisasi, konsep atau ruang lingkup serta tujuan pengembangan organisasi, adapun deskripsi singkatnya adalah sebagai berikut. Karena pengembangan organisasi adalah upaya terencana yang mencakup serangkaian proses dan teknik untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengembangan organisasi melibatkan perubahan sistematis dalam strategi, struktur, dan budaya organisasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Teman-teman sekalian, jika dalam proses saya menyampaikan materi tadi, silakan saja raise hand, kita sambil berdiskusi. Ya, adapun definisi pengembangan organisasi atau sering disebut dengan istilah OD atau organizational development, ya adalah pendekatan sistematis dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi secara keseluruhan. Proses yang dilibatkan adalah melibatkan perubahan dalam sistem, budaya, dan struktur organisasi. Pengembangan organisasi atau organizational development sebagai respon terhadap perubahan teknologi pasar dan lingkungan sosial. Kenapa? Karena pengembangan organisasi mengakui bahwa organisasi itu perlu beradaptasi dengan perubahan dengan cepat. Ya, terutama teknologi, karena saat ini kita berada di zaman di mana teknologi melompat, bukan lagi bergerak cepat, ya. Nah, kemudian ya, adapun definisi pengembangan organisasi menurut beberapa ahli, ya di sini saya mengutip dari Bapak Richard Beckert. Ya, Richard Beckert mengatakan pengembangan organisasi adalah usaha terencana yang mencakup seluruh organisasi dikelola dari tingkat atas. Selanjutnya ada tokoh yang bernama Wendell L. French dan Cecil H. Bell mengatakan pengembangan organisasi adalah strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah. Ya, adapun ruang lingkup pengembangan organisasi, yang pertama ada struktur organisasi. Ya, struktur organisasi menempati posisi paling pertama. Kenapa? Karena pengembangan organisasi ini melibatkan penataan ulang hierarki dan jaringan komunikasi dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, termasuk perbaikan dalam deskripsi pekerjaan, aliran kerja, dan sistem pelaporan. Jadi, struktur organisasi ini memang dia harus disajikan secara yang relevan dan efektif. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu apa? Budaya organisasi kumpulan nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi. Yang pengembangan organisasi memang berfokus pada memperkuat nilai-nilai positif dan perilaku yang tidak produktif. Yang ketiga, proses organisasi yaitu mencakup metode dan prosedur yang digunakan dalam operasi sehari-hari. Jadi pengembangan organisasi ini berupaya atau berusaha untuk mengoptimalkan proses ini melalui analisis dan perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi dengan cara yang paling efisien dan efektif. Selanjutnya, ruang lingkup pengembangan organisasi selanjutnya yaitu kapabilitas individu dan tim. Jadi, pengembangan kapabilitas individu dan tim berfokus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi bisa dilakukan melalui pelatihan, pengembangan kepemimpinan, dan pembinaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dan tim dalam organisasi dapat bekerja secara optimal dan berkontribusi maksimal. Kemudian
Yang kelima yaitu intervensi berbasis ilmu perilaku. Jadi di mana nanti teman-teman pada saat melakukan skripsi juga ketika menguji variabel-variabel, ya inilah sebenarnya salah satu proses gitu ya, melihat bagaimana apakah manajemen yang diterapkan itu berjalan dengan baik prosesnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan intervensi berbasis ilmu perilaku? Yaitu didasarkan pada ilmu perilaku seperti psikologi organisasi. Teknik-teknik ini melibatkan pelatihan, pengembangan kepemimpinan, dan fasilitas perubahan budaya untuk mendukung transformasi organisasi. Nah, intervensi ini dirancang untuk mengubah cara anggota organisasi berpikir, bertindak, mendukung perilaku yang lebih produktif dan kolaboratif. Adapun tujuan pengembangan organisasi ada 8. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi pengembangan organisasi itu berusaha untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Melalui apa saja, yaitu perubahan atau perbaikan struktur, proses, dan mencakup efisiensi operasional dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan adaptabilitas. Meningkatkan adaptabilitas itu dalam lingkungan bisnis yang dinamis gitu, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan memang sangat penting. Jadi organisasi ini membantu organisasi untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan eksternal. Seperti perkembangan teknologi, perubahan pasar, dan pergeseran sosial. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya manusia. Jadi salah satu fokus utama dari pengembangan organisasi adalah pengembangan kapabilitas dari individu dan tim. Melalui apa saja? Pelatihan, pengembangan kepemimpinan, dan inisiatif pembinaan. Pengembangan organisasi berusaha untuk meningkatkan keterampilan, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan yang mencakup peningkatan komunikasi dan kerjasama antar anggota tim. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Jadi pengembangan organisasi berfokus pada menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan memuaskan bagi karyawan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, mengurangi stres kerja, dan meningkatkan keseimbangan kerja hidup. Lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi tingkat pergantian karyawan atau yang kita sering dengar dengan istilah turnover. Kemudian yang kelima, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan karyawan. Nah, partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan dan proses perubahan adalah elemen kunci pengembangan organisasi. Dengan mendorong keterlibatan karyawan, organisasi dapat meningkatkan komitmen dan tanggung jawab mereka terhadap hasil pekerjaan. Kemudian yang keenam, yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ya, pengembangan organisasi memang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua level organisasi, memastikan bahwa setiap masalah ditangani secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, meningkatkan keterbukaan dan transparansi komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan adalah esensial dalam pengembangan organisasi, membantu membangun kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama efektivitas tim. Kemudian yang kedelapan adalah meningkatkan kinerja dan produktivitas. Jadi tujuan akhir dari pengembangan organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi yang dicapai melalui berbagai intervensi yang dirancang untuk mengoptimalkan proses bisnis, memperbaiki struktur organisasi, dan meningkatkan kompetensi karyawan. Ya, teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada, Bu. Ya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu komponen utama pengembangan organisasi. Ada 5 komponen utama dalam pengembangan organisasi. Jadi pengembangan organisasi adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan organisasi melalui perubahan terencana dalam strategi, struktur, dan budaya. Komponen utama dari pengembangan organisasi mencakup berbagai macam elemen yang membantu organisasi dalam proses transformasi. Adapun komponen yang pertama yaitu diagnostik
organisasi. Ya, diagnostik organisasi adalah langkah awal dalam proses pengembangan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah organisasi. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis, dan evaluasi situasi organisasi saat ini. Proses ini mencakup uh, pengumpulan data, analisis, dan evaluasi situasi saat ini, di mana metode yang digunakan dalam diagnostik diantaranya yaitu survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Diagnostik ini akan membantu menentukan area yang memerlukan perbaikan dan yang kedua yaitu intervensi pengembangan organisasi adalah tindakan atau program yang dirancang untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi selama proses diagnostik. Intervensinya bisa berupa pelatihan, pengembangan, perubahan struktur organisasi, pengembangan tim, konsultasi proses, dan kepemimpinan. Intervensi dirancang untuk memfasilitasi perubahan dalam perilaku proses budaya organisasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan umpan balik. Ya, evaluasi adalah keberhasilan intervensi pengembangan organisasi yang telah dilakukan tadi. Umpan balik diberikan kepada manajemen dan karyawan untuk menilai dampak perubahan dan menentukan langkah selanjutnya. Evaluasi dilakukan dalam berbagai metode seperti survei, wawancara, penilaian kinerja, analisis data. Umpan balik yang efektif akan membantu organisasi untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan intervensi berdasarkan hasil yang diperoleh. Kemudian yang keempat itu pengembangan kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci dari dalam proses pengembangan organisasi. Pengembangan kepemimpinan melibatkan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan organisasi untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memimpin perubahan yang mencakup pengembangan kemampuan komunikasi, kemudian manajemen konflik, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan strategis. Selanjutnya, komponen utama pengembangan organisasi yang kelima, organisasi. Nah, budaya organisasi adalah nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk perilaku anggota organisasi. Pengembangan budaya organisasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perubahan dan pertumbuhan. Jadi, hal yang dilibatkan adalah perubahan dalam nilai-nilai, praktik, dan kebijakan organisasi untuk mendukung tujuan strategis. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Baik, jika tidak ada, maka saya akhiri kelas pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kebajikan untuk kita semua.